warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi fis sama'i burijan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran muniran. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Amma ba'du. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Esa yang telah melimpahkan karunia kesehatan kepada kami dan teman-teman semua. Semoga aktivitas teman-teman semua berjalan dengan lancar dan bernilai ibadah. Amin, Allahumma amin. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Bahasa Indonesia yang ingin memaparkan materi kami yang berjudul paragraf. Perkenalkan, nama saya Wevi Nur Apriliani, jurusan Ekonomi Syariah, angkatan tahun 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dalianti dari kelas PS 18 K1. Di sini saya akan membacakan materi pertama. Tak kenal maka tak sayang. Yuk kita mari kenalan dengan paragraf. Menurut ramalan, pengertian paragraf adalah bagian dari suatu karangan yang terdiri atas sejumlah kalimat yang mengungkapkan satuan informasi dengan pokok sebagian pengendalinya. Sedangkan menurut Lamuddin Spinoza, pengertian paragraf atau alinea adalah satuan bentuk bahasa yang biasanya merupakan hasil penggabungan beberapa kalimat. Kita mengenal paragraf adalah suatu bagian dari bab pada sebuah karangan atau karya ilmiah yang mana cara penulisannya harus dimulai dengan baris baru. Paragraf dikenal juga dengan nama lain alinea. Paragraf dibuat dengan membuat kata pertama pada baris pertama masuk ke dalam, tergeser ke sebelah kanan, beberapa ketukan atas spasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfitri Ainu Rofi'ah dari jurusan Ekonomi Syariah dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang bab tentang paragraf. Kemudian, suatu paragraf dibentuk dengan kalimat topik dan kalimat penjelas. Kalimat topik adalah kalimat yang berisi ide pokok atau ide utama paragraf, ataupun kalimat penjelas atau kalimat pendukung sesuai dengan namanya adalah kalimat yang berfungsi menjelaskan atau mendukung ide utama paragraf. Nah, kalimat topik memiliki beberapa ciri seperti 1. Mengandung permasalahan yang potensial untuk dirinci dan diuraikan lebih lanjut. 2. Merupakan kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri. 3. Mempunyai arti yang cukup jelas tanpa harus dihubungkan dengan kalimat lain. Sedangkan ciri kalimat penjelas adalah 1. Sering merupakan kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri. 2. Arti kalimat baru jelas setelah dihubungkan dengan kalimat lain. 3. Pembentukannya sering memerlukan bantuan kata sambung dan frasa transisi. 4. Isinya berupa rincian, keterangan, contoh, dan data tambahan yang lain yang bersifat mendukung kalimat topik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mustafa, saya dari Ekonomi Syariah tahun 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat paragraf. Suatu paragraf juga memiliki syarat-syarat yang dapat dikatakan sebagai paragraf yang baik. Yang pertama, kesatuan atau kohesi. Yang dimaksud dengan kesatuan dalam paragraf adalah bahwa sebuah paragraf yang baik hanya boleh mengandung suatu gagasan. Jika kalimat-kalimat yang ada dalam paragraf saling berhubungan dan saling mendukung dalam menjelaskan gagasan pokok paragraf, maka paragraf tersebut dapat dikatakan memiliki kesatuan gagasan. Kedua, kelengkapan sebuah paragraf diwujudkan dengan terpenuhinya semua unsur pembentukan paragraf, yaitu gagasan utama, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Ketiga, paduan atau koherensi. Kalimat-kalimat dalam sebuah paragraf yang dirangkai secara logis dan saling mendukung gagasan utama
disebut dengan kepaduan atau koherensi. Kepaduan ini bisa kita dapatkan dengan penggunaan konjungsi baik intra kalimat maupun antar kalimat. Hai, saya Sonia Soraya, jurusan Perbankan Syariah, kelas karyawan. Adanya paragraf dalam tulisan memiliki fungsi. Adapun fungsi tersebut seperti memudahkan pengembangan topik karangan ke dalam satu unit pikiran yang lebih kecil. Yang kedua, memudahkan pengorganisasian gagasan bagi penulis dan memberikan kemudahan pemahaman bagi pembacanya. Yang ketiga, memudahkan dalam pengenalan variabel, terutama karangan yang terdiri dari beberapa variabel. Yang keempat, menandai peralihan gagasan baru bagi karangan yang terdiri dari beberapa paragraf. Ganti paragraf berarti ganti pikiran juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solahuddin Mahfud dari kelompok 4. Di sini saya ingin menjelaskan tentang macam-macam paragraf. Untuk itu teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu macam-macam paragraf itu dibagi menjadi 2. Yang pertama berdasarkan letak kalimat pokoknya, yang kedua berdasarkan isinya. Di sini saya ingin menjelaskan tentang suatu paragraf, macam-macam paragraf yang berdasarkan letak kalimat pokoknya. Yang pertama adalah kalimat deduktif. Apa itu kalimat deduktif? Kalimat deduktif adalah suatu paragraf yang kalimat ide pokoknya terletak di awal paragraf. Yang kedua, kalimat induktif. Kalimat induktif adalah suatu paragraf yang kalimat ide pokoknya terletak di akhir paragraf. Yang ketiga, paragraf campuran. Apa itu paragraf campuran? Suatu paragraf yang kalimat ide pokoknya terletak di awal paragraf dan ditegaskan kembali di akhir paragraf. Yang keempat, paragraf narasi. Paragraf narasi adalah suatu paragraf yang tidak memiliki kalimat ide pokok. Artinya, di sini kalimat berkedudukan sama. Materi ke-6. Berdasarkan isinya, paragraf dibedakan menjadi 5 macam, yaitu depan, deskripsi, eksposisi, persuasi, argumentasi, dan narasi. Deskripsi yaitu paragraf yang isinya menggambarkan keadaan atau peristiwa, seolah-olah pembaca dapat melihat, mendengar, merasakan, atau bahkan mengalami langsung keadaan atau peristiwa tersebut. Yang kedua, ada eksposisi. Eksposisi yaitu paragraf yang isinya memaparkan masalah atau keadaan dari peristiwa tersebut. Yang ketiga, ada persuasi. Persuasi yaitu paragraf yang isinya membujuk atau mempengaruhi pembaca agar mau mengikuti gagasan atau pendapat dari si penulis. Yang keempat, ada argumentasi. Argumentasi yaitu paragraf yang isinya meyakinkan pembaca agar mau menerima gagasan atau pendapat dari si penulis. Yang kelima, ada narasi. Narasi yang isinya menceritakan suatu masalah atau keadaan dari cerita tersebut, seolah-olah pembaca dapat terharu atau bahkan terhibur dengan keadaan atau peristiwa tersebut. Kesimpulannya, suatu karya tulis dibangun dari serangkaian paragraf atau alinea. Rangkaian paragraf dapat menciptakan sebuah kesatuan tema yang memaparkan isi dan materi karya tulis. Sebuah paragraf terdiri dari susunan kalimat. Susunan kalimat dalam paragraf tersebut saling berkaitan dan koheren atau padu. Dengan demikian, keberadaan paragraf dalam sebuah karya tulis menjadi bagian yang tidak dapat dilepaskan. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.